Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Elvi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing materi tentang suhu dan kalor part 2, yaitu tentang pemuaian dan latihan-latihan soal terkait pemuaian. Oke, langsung saja kita bahas materinya secara singkat. Pemuaian adalah pertambahan ukuran suatu benda karena terkena kalor. Jadi pertambahan ukuran itu bisa panjang, luas, volume. Bendanya atau zatnya bisa berupa zat padat, zat cair, maupun zat gas. Yang pertama kita pelajari adalah pemuaian pada zat padat. Pemuaian zat padat meliputi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Suatu benda padat, jika dia dipanaskan, dia bisa bertambah panjang, begitu juga volumenya bisa bertambah besar, kemudian luasnya juga sama ya. Kemudian bagaimana rumusnya? Jadi di sini kita sudah punya gambar. Yang pertama, untuk panjang kita punya panjang mula-mula yaitu L0. Kemudian setelah kita panaskan atau kita beri kalor, dia akan bertambah panjang hingga panjang akhirnya bisa kita tulis sebagai LT. Ini dari sini sampai sini. Nah, perbedaan antara panjang mula-mula dengan panjang akhir itu kita sebut sebagai delta L. Nah, berapakah nilai dari delta L? Delta L itu rumusnya adalah L0, kita kalikan dengan alfa, kita kalikan dengan delta T. L0 adalah panjang mula-mula, kemudian alfa itu adalah koefisien muai panjang, sedangkan untuk delta T adalah perubahan suhu awal dan akhir, atau T2 dikurangi T1 atau TT dikurangi T0, itu adalah delta T. Sedangkan untuk LT itu adalah L0 kita tambah dengan delta L. Jadi LT atau panjang akhir itu adalah L0 kita tambah dengan delta L. Itu adalah untuk muai panjang. Alat yang digunakan untuk praktikum biasanya untuk mengetahui pertambahan panjang itu disebut sebagai Mosen Brook ya. Selain pertambahan panjang, maka juga bisa bertambah luasnya. Jadi seperti pada gambar berikut ini adalah luas awal atau mula-mula, kemudian sampai ke sini ya, ini adalah luas akhir. Bagian yang ini, yang putih ini cuma gambarnya aja ya. Oke, jadi yang bagian ini adalah ada A0 sama ada AT. Kemudian di sini itu ada selisih ya, ada selisih pertambahan luasnya. Nah, disebut sebagai delta A. Bagaimana mencari delta A? Delta A rumusnya adalah A0 dikalikan dengan beta dikalikan dengan delta T. Jadi rumusnya adalah A0 kali beta kali delta T, dengan beta itu adalah koefisien muai luas. Koefisien muai luas itu setara dengan 2 kali koefisien muai panjang. Jadi 2 kali alfa. Berarti di sini juga boleh kita tuliskan A0 kali 2 alfa kali delta T. Sedangkan untuk AT atau luas akhir yaitu luas awal kita tambah dengan delta A. Itu untuk muai luas. Kemudian yang terakhir adalah pemuaian volume. Jadi setelah mengalami pemuaian luas juga kita punya pemuaian volume. Sama kasusnya, yaitu ada volume awal mula-mula, kemudian ada volume akhir. Nah, di sini selisihnya itu disebut sebagai delta volume atau delta V. Rumusnya adalah V0 dikalikan gamma kali delta T. Untuk gamma sendiri adalah koefisien muai volume, dia setara dengan 3 kali alfa atau 3 kali koefisien muai panjang. Sehingga bisa juga kita tuliskan menjadi V0 3 kali alfa kali delta T. Kemudian mencari VT atau volume akhir itu adalah volume mula-mula ditambah dengan pertambahan volume. Itu adalah rumus dari volume akhir, yaitu volume mula-mula ditambah dengan pertambahan volume. Berikut adalah pembahasan mengenai pemuaian pada zat padat. Selain zat padat, kita punya zat cair.
Pada pemuaian zat cair, karena zat cair itu tidak bisa diukur panjangnya gitu ya, jadi kita langsung memiliki koefisien muai untuk volume. Jadi zat cair itu mengukurnya adalah berapa volume. Misalkan ada air, maka ya panjangnya air tidak bisa diukur ya, susah. Kemudian bisa kita mengukur volume air di dalam gelas gitu. Zat cair mengikuti bentuk wadahnya, sehingga pada zat cair hanya mengalami muai volume. Pada umumnya, muai volume zat cair itu lebih besar daripada zat padat. Jadi kalau kita memanaskan air, itu jangan sampai airnya itu full, nanti pasti tumpah gitu, karena perbedaan koefisien muainya yang air itu jauh lebih besar daripada yang zat padat. Jadi kalau memanaskan air jangan full ya. Jadi bagaimana rumusnya? Untuk rumusnya sama dengan pemuaian zat padat yang bagian pemuaian volume. Itu sama, yaitu delta volume. Jadi berapakah volume tambahannya? Ya sama, volume awal kita kalikan gamma, kita kalikan dengan delta T. Nah, untuk gamma pada zat cair itu biasanya langsung diketahui atau koefisien muai volumenya, karena dia tidak punya koefisien muai panjang, jadi tidak perlu diganti dengan 3 alfa. Kemudian untuk volume akhir sama dengan volume awal ditambah dengan perubahan volume. Itu adalah pemuaian pada zat cair. Hanya ada satu saja, yaitu pemuaian volume. Kita lanjutkan untuk pemuaian yang terakhir, yaitu pemuaian pada zat gas. Berbeda dengan koefisien muai pada zat padat dan zat cair, untuk pemuaian zat gas kita menggunakan rumus dari teori kinetik gas ya. Jadi materinya itu pakai PVNRT. Jadi kalau pemuaian gas di sini itu pada saat tekanannya tetap atau pada saat suhunya tetap gitu ya, padahnya tetap, sebenarnya ini nanti beda-beda. Kita gunakan rumus P1 kali V1 dibagi dengan T1 sama dengan P2 kali V2 kita bagi dengan T2. Jadi di sini nanti tergantung kasusnya. Kalau misalkan tekanannya tetap gitu ya, maka pertambahan volumenya tergantung suhu. P itu adalah tekanan. Satuan SI-nya adalah Pascal atau per atmosfer, tapi belum SI ya. Kemudian V itu adalah volume, sedangkan T adalah suhu, dan T di sini berbeda dengan delta T. Kalau T saja itu harus satuannya Kelvin, tidak boleh Celsius. Jadi di sini T-nya itu adalah suhu dan wajib pakai Kelvin. Kita langsung saja latihan-latihan soal, karena ini materinya juga sudah pernah kita pelajari di SMP ya, tapi untuk mengingat kembali. Oke, langsung saja soal yang nomor 1. Karena suhunya dinaikkan 100 derajat Celcius, batang baja yang memiliki panjang 1 meter bertambah panjang 1 mm. Pertambahan panjang batang baja yang memiliki panjang 60 cm jika suhunya dinaikkan 20 derajat Celcius adalah titik-titik. Jadi di sini ada dua kasus, baja yang pertama kemudian baja yang kedua. Baja yang pertama panjang mula-mulanya, atau kita tulis di sini adalah L01, itu adalah 1. Kemudian yang kedua itu L0 keduanya 60. Yang pertama ini adalah delta T1, yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian yang 60 itu cuma dinaikkan sebesar 20 derajat. Berarti di sini adalah delta T2. Kemudian pertambahan panjang yang pertama ini delta L1 itu adalah 1 mm. Berapakah delta L2-nya gitu. Maka kita menggunakan rumus delta L. Ya, delta L tadi rumusnya adalah L0 kali alfa kali delta T. Karena perbandingan, maka kita langsung bagi saja delta L sama dengan L0 alfa delta T. Kita kasih nama, yang ditanyakan itu adalah delta L yang kedua ya. Jadi delta L yang kedua ditanyakan, maka yang kedua kita taruh di atas. Yang satu kita taruh yang di bawah. Kemudian karena sama-sama baja, berarti koefisien muainya itu sama, boleh kita coret.
Kemudian kita tulis ulang. Delta L1-nya adalah 1 mm, yaitu 1. Kemudian L0-nya itu adalah, nah di sini untuk pertambahan panjangnya, misalkan tetap milimeter, nanti hasilnya juga harus milimeter, tetapi untuk panjang mula-mulanya harus setara ya. Jadi kalau misalkan yang ini meter, yang bawah jadikan ke meter, atau yang atas kita jadikan ke sentimeter, nanti yang bawah tetap sentimeter, tidak apa-apa. Jadi sekarang L02-nya itu 60 cm, kemudian delta T-nya 20. Kita bagi dengan 0,1-nya 100, kemudian delta T1-nya adalah 100 juga. Nah, oke, jadi ini kita coret nolnya. Berarti delta L2 itu tinggal 12 dibagi dengan 100, sehingga ketemunya adalah 0,12 mm. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Lempeng logam berbentuk persegi dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan suhu 40 derajat Celcius. Tentukan pertambahan luas logam tersebut jika suhunya dinaikkan menjadi 160 derajat Celcius. Nah, di sini diketahui alfanya sebesar 25 kali 10 pangkat min 6. Karena yang ditanyakan adalah pertambahan luas, berarti delta A, maka rumusnya adalah A0 kali beta kali delta T, kemudian betanya bisa kita jabarkan 2 kali alfa kali delta T. Oke, satuannya tetap di sini cm, maka yang ini kita kalikan saja langsung jadi luas, yaitu 60 kali 60, berarti 3600 cm persegi. Kita masukkan di sini 3600, kemudian 2 kali 25 kali 10 pangkat min 6. Kemudian untuk delta T-nya itu adalah 160, kita kurangi dengan 40. Berarti 120. Oke ya, jadi sekarang ini dapat min 3 di sini. Ini 36 kali 50 kali 12 kali 10 pangkat min 3. Maka hasil akhirnya adalah yang ini 1800 kali 12 kali 10 pangkat min 3. Nah, tinggal 1,8 kali 12. 1,8 kali 12. 21,6. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, sebuah balok aluminium memiliki volume 1000 cm3 pada suhu 20 derajat Celcius dan volume 1006 cm3 pada suhu 100 derajat Celcius. Koefisien muai panjang tembaga tersebut adalah, jadi di sini kita punya V0, kemudian di sini kita punya VT ya pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah koefisien muai panjang, yaitu alfa. Kita gunakan rumus yang paling dasar tadi, yaitu delta V sama dengan V0 kali alfa kali gamma, V0 kali gamma kali delta T, dengan gamanya bisa langsung kita rubah menjadi 3 alfa kali delta T. Untuk delta V-nya kita bisa langsung mencari pakai VT dikurangi dengan V0. Jadi selisihnya itu berapa? Yaitu selisihnya itu adalah 6. Jadi di sini 6, V0-nya adalah 1000, kemudian 3 kali alfa yang dicari, kemudian delta T itu adalah selisih suhunya 20 sampai 100. 100 dikurangi 20 yaitu 80. Kemudian bisa kita coret ya. Ini dapat 2, yang ini juga boleh dicoret, kita dapat 4. Sehingga di sini tinggal 1, yang di sebelah sini adalah 4 kali 10 pangkat 4 kali alfa, maka 1 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat 4, maka alfanya ketemu 0,25 kali 10 pangkat min 4, atau setara dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5,
satuannya adalah per derajat Celcius. Sehingga jawabannya itu adalah yang A. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Pada sebuah bejana kaca yang volumenya 500 ml penuh berisi alkohol pada suhu 10 derajat Celcius. Bejana dipanaskan sehingga suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Jika koefisien muai volume alkohol 1,1 kali 10 pangkat min 4, maka volume alkohol yang tumpah adalah, jadi di sini tadi ada bejana kaca memiliki volume awal yaitu 500 ml. Kemudian diisi penuh dengan alkohol lalu dipanaskan. Jadi kalau mengisi sesuatu bejana atau ini zat padat ya, kemudian dipenuh berisi cairan, kita panaskan, pasti ada yang tumpah karena koefisien muai zat cair itu lebih besar daripada koefisien muai zat padat. Nah, berapakah volume yang tumpah? Jadi volume yang tumpah itu sama seperti pertambahan volume cairan dikurangi dengan pertambahan volume wadah. Dengan catatan volume awalnya sama ya. Jadi kalau volume awalnya sudah sama, maka berapakah yang tumpah? Maka tinggal delta volume cairan dikurangi dengan delta volume wadah. Delta volume cairan itu adalah V0 kali gamma cairan kali delta T. Kemudian untuk volume wadah juga sama ya. Delta volume wadah adalah V0 kali gamma. Nah, gammanya di sini itu boleh langsung kita rubah menjadi 3 alfa kali delta T. Karena suhu awalnya sama, suhu akhirnya sama, volume awalnya sama, maka bersamaan ini boleh dituliskan V0 kali delta T dalam kurung gamma min 3 alfa. Jadi ini adalah rumus cepatnya untuk mencari berapakah volume yang tumpah jika terisi penuh bejananya. Kita langsung saja lihat satuannya. Di sini mililiter, ini juga mililiter, maka tidak perlu kita rubah, yaitu di sini 500. Kemudian pertambahan volumenya dari 10 ke 50 yaitu 40. Gamanya itu adalah koefisien muai dari cairan, ini cairannya adalah alkohol, berarti 1,1 kali 10 pangkat min 4 min 3 kali. Nah, di sini itu min 6 ya. Jadi supaya jadi min 4, supaya nanti bisa kita kurangkan gitu ya. Ini lebih mudah kalau jadikan min 4. Kalau jadi min 4 ini berarti tinggal 0,03 kali 10 pangkat min 4. Jadi sini 3 kali 0,03 kali 10 pangkat min 4 supaya min 4 sama min 4-nya bisa kita kurangi. Jadi sini adalah 5 kali 4 20. Nolnya ada 4 ya, di sini 20 tambah 03. Kemudian ini 1,1 kali 10 pangkat min 4 dikurangi dengan 3 kali 0,03 0,09 kali 10 pangkat min 4. Nah, setelah selesai di sini tinggal 2 kali 10 pangkat 4. Di dalam sini adalah 1,1 dikurangi 0,09 berarti 1,01 ya kali 10 pangkat min 4. Nanti 10 pangkat min 4 nya boleh kita coret dengan yang 4, kemudian tinggal 2 dikalikan dengan 1,01 berarti 2,02. Apa satuannya? Ya tetap mililiter, yaitu jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan untuk nomor terakhir, yaitu soal nomor 5. Dalam ruang tertutup berisi sejumlah gas yang dipanaskan pada proses isotermis. Jadi di sini dipanaskan tetapi prosesnya adalah isotermis. Suhunya tetap atau suhunya konstan. Ternyata volume gas diperkecil menjadi, jadi V2-nya volume menjadi 1/4 kali volume awal. Maka tekanan gas menjadi titik-titik. Yang ditanyakan adalah tekanannya. Karena rumusnya tadi itu adalah P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2,
Kalau suhunya tetap, berarti T1 sama dengan T2, maka T1-nya kita coret, sehingga persamanya tinggal P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P1-nya P1, ya mula-mula. V1-nya ya tetap V1. Untuk P2-nya yang dicari, V2-nya adalah 1/4 V1. Maka ini saya coret, 4-nya saya pindah ke sini, jadi 4P1 itu sama dengan P2. Jadi tekanan akhirnya adalah 4 kali tekanan awal atau 4 kali semula. Jawabannya adalah yang D. Oke, demikian pembahasan kita mengenai pemuaian. Kita akan lanjutkan di part ketiga tentang suhu dan kalor, yaitu tentang kalor dan asas Black. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.